Mendadak wali kota berubah. Dia jadi suka marah-marah. Padahal sebelumnya wali kota terkenal cukup santun. Tak ada nada tinggi pada suaranya. Dia begitu menyenangkan bagi bawahan. Tapi itu tadi, mendadak dia jadi pemarah. Tai kalian semua, kenapa kumisku tak rapi di foto itu? Kenapa pula foto itu yang kalian jadikan baliho? Teriak sang wali kota saat sore menjelang maghrib. Baliho itu kan soal menjaga kerapian kota. Kok bisa foto yang kumisku berserak kalian pakai? Memang gak punya otak kalian, sambungnya. Humas, ajudan, sampai sekda yang hadir karena dipaksa datang ke rumah dinas oleh wali kota langsung serba salah. Otak mereka serentak bekerja mencari siapa sebenarnya biang masalah. Siapa yang meng-ACC foto itu untuk baliho? Jawab, bentak wali kota hingga terdengar dengan pembantu di belakang rumah dinas. Sekda memandang Humas pasrah sambil melirik ajudan. Ajudan malah memandang Humas dan Sekda dengan tatapan marah. Terlihat dia lebih marah dibanding sang wali kota. Begini Pak Wali, nanti saya cek siapa sebenarnya yang bertanggung jawab soal itu, kata si Sekda. Kaulah yang bertanggung jawab, kan kau yang paling tahu soal pemerintahan di kota ini. Jadi siapa lagi? Humas. Sang Humas langsung gelagapan. Harusnya saya Pak, tapi nanti saya cek lagi Pak. Bodoh, kau mau mengecek tanggung jawab kau? Humas dan Sekda menunduk. Amarah wali kota sungguh di luar kebiasaan. Wali kota itu telah berubah. Wali kota tak lagi santun mendapati kesalahan anggota. Tempo hari ketika ada 1000-an PNS yang tak masuk kerja ketika hari pertama usia libur lebaran saja, wali kota tak marah. Dia malah meminta agar tak ada sanksi. Atau ketika Satpol PP terlalu berlebihan memukuli pedagang kaki lima hingga masuk rumah sakit, wali kota pun meminta agar petugas Satpol PP itu dibela. Akan kita ganti baliho itu malam ini juga Pak, mendadak Sekda berucap. Matamu, sudah 3 hari baliho itu terpajang di 4 titik. Kemana saja kau selama ini? Sinar mata Sekda berubah. Ada amarah, tapi sinar itu hanya tertuju ke lantai. Dia tak berani menatap wali kota. Hukum seberat-beratnya yang bertanggung jawab soal itu. Dari yang memfoto, mendesain, sampai perusahaan advertisingnya. Kau dan Humas siap-siap komutasi. Serentak Sekda dan Humas lemas. Tetap kami ganti baliho itu Pak, ucap Sekda masih dalam posisi menunduk. Wali kota tak menjawab, dia masuk ke kamar. Dia biarkan Sekda dan Humas serta ajudan di ruang tamu. Begitu wali kota hilang di telan tembok, Sekda dan Humas langsung terduduk di sofa empuk yang ada di ruangan itu. Ajudan tetap berdiri dalam posisi siap. Sudahlah, duduk saja kau, kata Sekda. Ajudan pun duduk sambil menyeka keringat di dahinya. Gawat ini, ucapnya. Sekda dan Humas serentak mengangguk. Tak pernah Bapak semarah ini. Sekda dan Humas serentak lagi mengangguk. Entah kayak mana lah aku dimutasi ini. Ngeri kurasa. Sudah enak posisiku, celetuk Humas. Kau pun entah kenapa enggak kau cek dulu baliho itu. Pandangan Humas menerawang. Tempo hari memang ada anggotanya mengingatkan kalau baliho sudah bisa dicek. Tapi saat itu dia sedang sibuk mengurusi kegiatan istri wali kota. Dan biasanya tak pernah ada masalah soal baliho. Jadi dia percaya saja. Mendadak dia teringat fotografer yang memotret wali kota. Iya, dia fotografer pengganti, fotografer dari koran Pemimpin Pasar. Tak mungkin juga fotografer itu sengaja, ucapnya seolah bicara sendiri. Sekda yang mendengar itu langsung menyambar. Jadi bukan yang biasa. Humas tersadar dan langsung menggeleng. Memang parah kali kau. Sudahlah, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Taiklah kau. Panggil fotografer itu, bawa ke rumahku. Terus kau suruh perusahaan advertising ganti baliho itu malam ini juga.
perintah sekda sembari beranjak pulang. Humas juga pulang. Ajudan kembali ke belakang rumah. Perutnya sangat lapar setelah melihat amuk wali kota barusan. Paginya baliho itu sudah berganti gambar. Kumis wali kota tampak rapi. Sekda dan humas yang sengaja lewat di lokasi sejak subuh tampak puas. Mereka kembali ke rumah dan kemudian ke kantor masing-masing. Dalam hati mereka menanti panggilan wali kota. Setidaknya berharap wali kota kembali ramah seperti sebelumnya, tidak seperti kemarin. Belum lagi siang datang, mereka sudah di ruang wali kota. Panggilan mendadak. Sekda dan humas sempat saling tanya, apa kira-kira yang membuat panggilan mendadak itu datang? Biasanya kalau menganggap kerja mereka bagus, wali kota selalu mengajak makan siang. Tak ada panggilan mendadak. Aku sudah lihat baliho yang baru itu. Sudah difoto pun sama ajudan, buka wali kota. Sekda dan humas tersenyum. Jangan senyum-senyum kalian, kayak sudah betul kali otak kalian itu. Apalagi nih Pak Wali, kan sudah kita ganti fotonya, balas sekda. Wali kota langsung membuka laci mejanya, mengambil 2 foto dan melemparkannya ke meja. Lihat, jangan pakai mata, tapi pakai otak. Humas langsung mengambil 2 foto itu, mengalahkan kecepatan sekda. Tapi setelah sekian detik dia tak mengerti maksud wali kota. Pun sekda sama sekali tak mengerti. Tak tahu kalian bedanya? Serentak sekda dan humas menggeleng. Ajudan yang berada di ruangan itu juga tak sadar sekekikan. Namun tak sempat tawanya menguat, dia langsung menutup mulut. Dia sudah mendapat dampratan tadi subuh. Sudah capek kena maki untuk pekerjaan yang bukan dia lakukan. Sayangnya tawa ajudan sempat terdengar wali kota. Kau tunjukkan bedanya sama mereka. Memang bodoh kalian semua. Ajudan bersikap mengambil kedua foto tadi. Dua-duanya diletakkannya di meja. Telunjuknya pun menunjuk sebuah tai lalat yang berada di pinggir dagu wali kota di foto baliho yang baru. Melihat itu, sekda dan humas langsung pucat. Tai lalat itu sudah 2 bulan yang lalu dibuang oleh wali kota. Dibuang melalui operasi kecil di Penang, Malaysia. Sudah tahu kalian bodoh, teriak wali kota. Sekda melihat humas dengan tatapan tajam. Humas mau tak mau tertunduk. Tadi malam dia memang agak buru-buru mengirimkan foto itu kepada advertising. Yang diperhatikannya hanyalah kumis. Dan kumis wali kota di foto itu adalah yang paling rapi dari semua foto yang ada. Sama sekali tak terpikir olehnya soal tai lalat itu. Maaf, saya tak teliti, ucapnya dengan nada rendah dan volume yang nyaris tak terdengar. Kau pikir dengan maaf itu semua selesai? Kau bangkitkan lagi ingatan orang soal tai lalat itu. Humas makin tertunduk. Dagunya sampai menyentuh dada. Matanya pun terpejam. Dia serasa menjadi pesakitan yang harus menginap di kamar berterali besi, tanpa televisi, tanpa AC, tanpa kasur empuk. Kamar narapidana kelas murahan yang tidak seperti sel mewah milik koruptor. Humas sadar betul dengan kesalahan yang baru dia buat. Dia tahu wali kota memang sedang berusaha membuang image tai lalat yang mirip milik Rano Karno itu. Image yang selama ini hingga muncul berita kalau wali kota terpilih gara-gara tai lalat itu, bukan karena karisma atau apapun itu. Berita yang memang sangat mengganggu hingga wali kota diam-diam membuang tai lalat itu. Dan selama ini hilangnya tai lalat sama sekali tak digubris orang. Media-media yang iseng pun seperti luput meliput. Aku bukan karena Karno. Aku jadi wali kota bukan karena tai lalat itu. Semua sudah lupa. Kenapa kau munculkan lagi tai lalat itu? Apa kau lupa tersiksanya aku karena disepelekan gara-gara tai lalat itu? Apa kau lupa itu sering digunakan lawan politikku? Wali kota kembali berteriak. Sudah, pergi kalian semua, keluar, tambah wali kota. Di luar ruangan humas tetap menunduk, tak berani memandang sekda. Mereka berdua jalan dalam diam
kembali ke ruangan masing-masing. Dan besoknya foto di baliho kembali berganti. Foto tanpa tai lalat dan kumis yang rapi. Memang tidak serapi foto yang ada tai lalatnya. Humas bekerja keras mengganti foto itu. Dia habiskan sekian jam dan dibantu beberapa staf. Sampai baliho itu berganti. Ketika malam berada di puncaknya, dia baru berani pulang. Ya, ketika dia begitu yakin kalau tak ada masalah dengan baliho itu. Dan kerja kerasnya itu sedikit terjawab saat wali kota mengajaknya makan siang pada keesokan harinya. Sekda juga ikut, tidak ketinggalan ajudan. Mereka makan di sebuah warung sop khas dari pegunungan Bukit Barisan, sop daging kerbau. Aku hanya ingin kalian peduli dengan image pemerintahan kota. Karena aku yang memimpin, maka setidaknya kalian pedulilah dengan aku. Buka wali kota sembari memeras potongan jeruk nipis ke kuah sop yang tampak begitu menggoda. Maaf Pak Wali, kata Humas. Sudahlah, kuhargai usahamu. Kali ini wali kota sudah menyeruput kuah sop. Selesai menyeruput sesendok kuah sop, wali kota melirik ajudan. Sang ajudan tanggap. Dia membuka tas dan memberikan sebuah koran. Belum baca koran kalian kan? Sekda dan Humas terkaget. Sendok yang siap masuk ke mulut langsung terhenti. Hari ini mereka memang belum baca koran. Kesibukan untuk mereda amuk wali kota telah menghabiskan semua konsentrasi mereka. Bacalah, headline-nya bagus, kata wali kota sembari menggigit daging sop. Mata Sekda dan Humas terbelalak. Di halaman depan koran yang terkenal kritis pada wali kota memajang dua foto besar. Foto pertama, baliho wali kota dengan kumis tak rapi, tanpa tai lalat. Dan baliho kedua, kumis rapi lengkap dengan tai lalat. Tertulis judul di antara dua foto itu. Sebuah kalimat, hari ini apalagi yang berubah. Tidak itu saja, di bawah judul yang besar itu ada dua judul kecil. Yang pertama tertulis, hari pertama kumis wali kota berserak. Yang kedua tertulis, kumis rapi tai lalat muncul. Membaca itu, mendadak selera makan Sekda dan Humas kandas. Makanya ku ajak kalian makan sop kerbau. Kerbau itu bodoh tapi berguna. Dagingnya pun bisa menjadi sop yang enak. Tapi kalian yakin aku daging kalian pun tak enak di sop, kata wali kota sambil merampas koran dan meremukannya. Tai kalian semua, sabungnya sambil meninggalkan warung sop, membiarkan Sekda dan Humas di warung itu melongo. Medan 2015.